memiliki HP, modul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi Saktiling, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di CU Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah masuk ruangan Zoom. Boleh silakan untuk mengganti namanya yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan untuk acara kita akan mulai di jam 10 ya Bapak Ibu. Dioptimalkan kepada seluruh anggota, baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi sakti. Selamat pagi juga untuk Pak Her Setiawan, Bu Setiawati dari teman Koperasi Tegak, dan Kak Selvia Febrianti juga. Selamat sudah menjoin di Zoom kita ya. Untuk nama bisa diganti juga ya yang sudah didaftarkan di Zoom. Contohnya juga tim kita sudah dikirimkan di chat Zoom. Untuk acara kita sekitar 15 menit lagi akan kita mulai Bapak Ibu. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Saktiling sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan Koperasi Karyawan Land. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi
kami sangat terbantu, terutama dalam pengadministrasian baik keanggotaan ataupun iuran anggota dan Assalamualaikum. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk di ruangan Zoom kita, boleh untuk mengganti namanya sesuai yang akan dikirimkan oleh tim kami di chat Zoom ya Bapak Ibu. transaksi Untuk acara akan kita mulai 10 menit lagi ya Bapak Ibu. lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekunder sendiri adalah menjadi rasa aman dari anggota juga. Anggota dapat melihat melalui website yang terintegrasi langsung pada separuhnya. Yang kedua, transaksi real-time. Itu transaksi yang ada pada unit perlayanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berbeda di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan Bank Sekunder dapat ditampilkan secara otomatis, jadi terjadi di kantor akan lebih cepat diselesaikan. Amazing banget, kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti kali ini dan tanya langsung pada teman-teman akuntansi, bagaimana pendapatnya setelah menggunakan peluang Sakti. Ini saya akan tanya langsung pada teman-teman akuntansi, bagaimana pendapatnya setelah menggunakan peluang Sakti. Cek. Semenjak koperasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Jadi ini kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data koperasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat lagi. Program Sakti sangat membantu. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan layanan data-data anggota lebih aman.
Baik, Bapak Ibu yang udah masuk Zoom, boleh diganti dulu ya namanya Bapak Ibu. Nanti tim kami dari Sakti juga akan mengirimkan contohnya di chat Zoom. Dan serta juga yang sudah masuk, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk sertifikat untuk Bapak Ibu setelah acara akan kita kirimkan oleh tim kami. Baik, Bapak Ibu yang sudah masuk, diharapkan untuk mengisi daftar hadir, karena untuk sertifikat akan kami berikan setelah workshop Sakti Center setelah ini ya. Untuk acara akan kita mulai 4 menit lagi ya, Bapak Ibu, di jam 10 pas. Baik, Bapak Ibu, kita menyapa-nyapa dulu ya. Ini ada dari Bu Aisyah, ada Pak Her Setiawan, ada Kak Istri Koperasi Konsumen Mawang Catia, Kak Kartono, dari teman-teman Koperasi Tegak, sama Karina, sama Kak Selvia. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Alhamdulillah. Ini dari sama koperasi semua, ya, satu koperasi ya? Kak Aisyah sama Kak Selvia sama satu koperasi ya. Iya Kak, satu koperasi. Kalau boleh tahu itu daerah mana, Kak? Daerah itu Jalan Bromo nomor 16 Malang. Yang kemarin ikut acara itu. Oh, acara ya, acara dinas kemarin ya. Iya Kak. Salam kenal ya. Baik, nah untuk kalian kita nunggu jam mulai ya, kita boleh dulu diisi dulu daftar hadirnya Bapak Ibu, buat nanti agar kita dapat memudahkan mengirimkan sertifikat ke koperasi Bapak Ibu setelah acara kita beres. Halo Pak Kartono ya, Pak Kartono dari mana nih Pak? Pak Hartono, Kartono ya, Pak Kartono ya. Ya, KPRI Tampan, ntar saya tambahin. Oh, siap Pak, mantap. Itu ke koperasinya daerah di mana juga tuh Pak? Jawa Timur juga? Bukan, ini Mas Rija sudah ke sini aja juga, tanaman tentara pelajar kok Cimanggu. Oh, siap. Caket lah. Kalau dari Bu Diah itu koperasi mana, Bu? Halo Bu Diah. Ya Pak, dari Depok Pak. Oh, Depok. Siap. Dari koperasi mana, Bu? Sinergi Amal Ihsani, Sinergi Amal Ihsan. Iya. Ini suaranya tapi kecil ya Pak kedengerannya. Oh, kecil ya suaranya? Udah maksimal saya. Tapi suara Ibu udah kedengeran kok, Bu. Aman? Iya, sayanya yang agak nggak kedengeran. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 ya Bapak Ibu, Abang Kakak. Nah, jadi sekarang kita mulai aja ya acaranya untuk workshop Sakti Center ini. Suaranya harus suara saya sudah cukup terdengar ya. Balik kita mulai aja. Baik Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya. Saya akan ulangi juga.
Untuk yang sudah masuk, boleh diganti dulu namanya Bapak Ibu ya, sesuai yang sudah didaftarkan. Dan juga ke koperasi di belakangnya lupa dikasih nama koperasinya ya masing-masing. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin mengunjungi akun media sosial kita, kita juga akan kirimkan juga di chat Zoom oleh tim kami ya. Di situ juga kita punya Instagram, Facebook, YouTube, itu di Sakti Center semua. Kalau nanti mau kepo-kepo ataupun ingin tahu kegiatan kita apa aja sih di Sakti yang dilakukan gitu, kita bisa kita kunjungi juga di media sosial kita ya. Baik. Nah, juga nggak bosan juga ingetin untuk yang udah masuk juga jangan lupa daftar hadirnya ya Bapak Ibu untuk mengisi agar kita akan memberikan sertifikat setelah acara beres. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya dan pada juga kegiatan workshop Sakti Center dengan tema mengakselerasi koperasi digitalisasi dan mengubah tantangan menjadi peluang. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi ini. Semoga acara ini dapat kita serap dengan baik dan juga kita dapat pengetahuan lebih baru lagi dan juga mendapat hal positif setelah dari acara ini. Dan juga hadirin yang kami hormati, izinkan saya Eliandi Cahaya Pratama serta rekan saya bernama Mas Rehan yang akan jadi pemateri. Kita dari tim Sakti dan saya sebagai moderator kegiatan kali ini akan memberikan dan membacakan susunan acara sebagai berikut ya Bapak Ibu. Di pertama itu kita ada pembukaan, kedua itu pembacaan doa, ketiga itu foto bersama, keempat penyampaian materi, kelima diskusi dan tanya jawab, dan keenam penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga nanti kita akan dapat ilmu yang baru juga. Dan juga doa bisa dilakukan di dalam hati dengan menyesuaikan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita boleh nih foto-foto dulu Bapak Ibu, biar kita ada dokumentasi gitu, biar ada kenangan-kenangan gitu setelah acara ini gitu. Boleh untuk open cam dulu, Bapak Ibu. Ini latar belakangnya nih. Oh, latar belakang siap. Gak apa-apa Pak, santai Pak. Boleh Pak Her Setiawan, boleh dibuka dulu open cam-nya biar kita foto dulu dari teman koperasi Tegak juga. Dan dari tim Sakti juga boleh yang belum open cam juga boleh dibuka dulu ya. Biar kita foto berbarengan gitu. Bu Aisyah juga boleh dibuka dulu biar kita berfoto bareng dulu. Oh, ada yang baru masuk ya? Ada yang baru masuk nih. Dari siapa ini yang baru masuk di Zoom? Oh, Kak Ainal. Kak Ainal. Halo Kak Ainal. Boleh. Nah, berarti kita lanjut dulu ya. Kita foto-foto dulu. Boleh di open cam juga. Boleh nanti dibantu sama tim Sakti ya untuk kita foto bareng. Akan saya hitung di hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh untuk jika ingin menurut kameranya juga boleh, karena kita akan masuk ke acara intinya. Nah, untuk tapi sebelum ke acara saya mau nyapa-nyapa lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk nyapa-nyapa tadi ada yang baru masuk juga kan. Tadi siapa tadi? Kak Ainal ya? Kak Ainal. Halo Kak Ainal. Oke, mungkin lagi itu juga ya, lagi siap-siap dulu mungkin ya. Boleh, jadi lanjut aja. Nah, nantinya pemateri akan memberikan demo penggunaan aplikasi, Bapak Ibu ya. Jadi untuk alamat aplikasinya boleh dilihat di chat Zoom yang akan dikirimkan oleh tim kami. Itu bisa dicek juga di situ. Jadi boleh disiapkan dulu nih perangkat-perangkatnya seperti laptop atau komputer. Itu nanti kita bisa bareng-bareng biar kita bisa ngebedah atau belajar ilmu baru juga, kita saling buka juga di situ untuk pelatihannya di sini gitu. Itu di situ ada alamat aplikasi Sakti TPS bintang 2 /pelatihan it.icoops.id/apps. Dan juga kalau mau lebih jelasnya bisa lihat di chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, saya tunggu juga untuk bisa mau buka-buka dulu laptop ini coba. Nah, selagi mencoba-coba ya, saya persilakan juga untuk Mas Rehan nih untuk menyampaikan materinya. Sudah ada di sini juga Mas Rehannya di sebelah saya. Halo, selamat pagi Mas Er. Baik, selamat pagi Mas Rehan. Bagaimana teman-teman koperasi? Pagi ini apakah sehat nih? Pak Kartono, Bu Dia, Bu Istri, dan teman-teman yang lain? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa ketemu ya pada kegiatan workshop Sakti Center di pagi ini. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kita lebih ke sharing ya. Jadi apabila nanti ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand ataupun bisa apa namanya lewat chat Zoom ya nanti seperti itu. Mungkin aku izin share screen untuk pengenalan aplikasi Sakti ya, lebih ke apa profil Sakti terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, di sini PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. PT Sakti adalah suatu perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Jadi emang tujuan kita itu adalah untuk membantu ya teman-teman koperasi dalam sisi operasional ataupun mungkin dari sistem keuangannya. Dan PT SKK adalah perusahaan yang telah mendapat sertifikat MSKI ISO 27001 versi 2013, yang mana itu sudah disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional, jadinya kita sudah dijamin ya untuk sistem keamanan datanya seperti itu. Dan terdaftar di Kominfo. Saat ini kami telah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam satu ekosistem sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi SaktiLink. Dan PT SKK adalah satu perusahaan yang dimiliki oleh konsorsium koperasi di Indonesia, di mana para pemegang sahamnya itu adalah terdiri dari koperasi-koperasi yang didirikan pada tanggal 6 Juni tahun 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Jadi dari identitas awalnya pun kita berdiri dari gerakan koperasi-koperasi ya. Jadinya lebih mungkin bisa menjalin kekeluargaan ya dengan teman-teman koperasi seperti itu. Dan visi kami terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Untuk menuju visi tersebut membutuhkan misi ya Bapak Ibu. Misi kita di sini ada 3, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak bergerak sendiri, kita juga menggait
dari kerjasama lainnya seperti itu untuk membangun ekosistem ini. Lalu yang kedua, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi apabila nanti sudah bergabung dengan Sakti, nanti ada dari Sakti ada beberapa pendampingan, lalu mungkin akan ada pelatihan ya di awalnya, edukasi seperti itu. Nah, di sini juga kita sesuai misi tadi ya, kita bekerja sama dengan multi pihak, kita masuk dalam program IDX Co-op. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya, program dari Kementerian Koperasi, kita ada salah satu provider di sana yang direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, serta bahkan koperasinya pun yang di kementerian ya, KPDKRI itu menggunakan aplikasi Sakti. Kita juga bekerja sama dengan Dekopin, lalu dengan dinas-dinas koperasi di wilayah. Di sini dicontohkannya di Skuk Jabar ya, dan dinas kota ada Kota Bandung. Lalu kita juga bekerja sama dengan beberapa bank dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti ICCI dan juga ANKI. Nah, di sini ada peta sebaran ya Bapak Ibu. Sini kita telah bermitra dengan 400 lebih koperasi di Indonesia serta telah digunakan oleh 1 juta pengguna aktif dari anggota-anggota koperasi terkait. Nah, di sini ada beberapa mitra dan mitra CU dan koperasi dari Sakti. Nah, di sini ada yang dari Jawa Barat, lalu dari Jakarta, lalu dari DIY, Jateng, Jatim, lalu ada dari Banten, Bali, Maluku, lalu beberapa koperasi di Sumatera, Kalimantan, Lampung, dan Bangka Belitung. Mungkin lengkapnya itu ada, bisa cek ya web kami di sakti.link. Di situ ada sakti.link/pagar mitra. Nah, di situ ada daftar-daftar mitra Sakti, jadi koperasi-koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti mungkin nantinya bisa ingin dilakukannya studi banding dari koperasi terdekat dari koperasi Bapak Ibu, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kita masuk ke aplikasi penunjang utama ya, transformasi digital koperasi. Nah, di sini ada core system dan aplikasi mobile. Core system itu biasanya digunakan untuk operasional koperasinya. Seperti itu. Kalau mobile itu dia akan digunakan oleh anggota koperasi. Nah, untuk platform yang operasional koperasi, kita biasa sebut Sakti Online. Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur untuk simpanan, lalu pembiayaan, terus ada pembiayaannya perihal konvensional maupun berbasis syariah, ada juga retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Nah, tadi kan membahas ya, ada pembagiannya itu ada konvensional dan syariah. Nah, di sini ada yang konvensional, platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data anggota simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, deposito, dan berjangka. Nah, di sini juga ada untuk yang syariahnya. Itu ada platform koperasi untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau biasa disebut KSPPS, atau mungkin ada yang disebut juga BMT ya, yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Serta sudah support ya untuk skema akad-akad, mungkin mudharabah, murabahah, seperti itu. Nah, lalu untuk koperasi konsumennya apakah ada aplikasi retailnya? Nah, di sini untuk teman-teman koperasi konsumen atau produsen, sini untuk aplikasi penjualan ya, kita ada Sakti Multi Usaha, yang mana aplikasi platform Sakti ini memiliki fitur retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan
barang jasa, lalu penjualan dengan aplikasi POS dan invoice. Lalu udah ada pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan penjualannya. Nah, setelah kita membahas aplikasi untuk operasinya tidak lengkap, kita tidak ngebahas nih aplikasi untuk anggotanya ya, dari teman-teman anggota. Nah, di sini kita ada Saktiling. Bahasa kerennya itu adalah mobile bankingnya koperasi seperti itu. Nah, apa sih fiturnya? Nah, di sini ada berbagi kemanapun dan kapanpun, jadi anggota bisa berbagi nih sesama anggota menggunakan aplikasi Saktiling, lalu bisa melakukan transfer dan lain-lain. Nah, Saktiling juga bisa digunakan sebagai top up e-wallet, lalu bisa juga digunakan untuk pembelian dan pembayaran seperti beli pulsa, token listrik, dan lain-lain. Serta bisa menjadi skema mudah untuk pengajuan dan angsuran pembiayaan. Dan didukung juga dengan QR Sakti. Jadi mungkin sesama anggota nantinya ya untuk untuk saling kirim si rekening anggotanya gitu di aplikasi mobile itu bisa lebih mudah dengan QR Sakti. Jadi sesama aplikasi Sakti ya. Dan juga bisa digunakan di retailnya nanti untuk bertransaksi seperti itu. Nah, di sini juga ada Saktiling dashboard. Tidak lengkap ya kalau ngomongin mobile banking, mobile banking pasti ada back office-nya seperti itu. Nah, di sini ada aplikasi dashboard-nya sebagai yang memanage si aplikasi Saktiling anggota tersebut seperti itu. Nah, nanti ini akan digunakan oleh admin koperasi. Untuk di sini kan ada pengaturan telan produk yang mana bisa digunakan ya untuk mengatur nih dari teman-teman untuk harga jual dari produk digitalnya ya tadi ya seperti pembelian pulsa, terus habis itu paket data dan lain-lain. Nah, itu bisa diatur seperti itu lewat aplikasi Saktiling dashboard. Nah, di Saktiling dashboard juga itu bisa menampilkan informasi data anggota dan memiliki fitur RKYC yang mana teman-teman pengurus apabila nanti ada anggota atau calon anggota baru ingin daftar ke koperasi Bapak Ibu itu bisa dicek apakah KTP-nya itu terdaftar di Disdukcapil seperti itu. Datanya ada atau tidak gitu, valid atau tidak. Jadi bisa menggunakan fitur RKYC. Nah, setelah ngomongin aplikasi untuk anggota, kita bisa lanjut ke aplikasi untuk UMKM nih atau mungkin anggota yang memiliki UMKM ya. Nah, di sini ada Laci, yaitu aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, accounting, dan laporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Nah, Laci ini digunakan oleh anggota koperasi yang memiliki usaha atau mungkin UMKM. Nah, aplikasi Laci juga disupport dengan aplikasi Laci Mart, yang mana ini adalah layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk kreatif secara online dengan menggunakan Laci Mart. Nah, untuk perkenalan awal Sakti seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang kantornya kantor koperasinya dekat dari kami. Di sini ada alamat kantor-kantor Sakti. Itu ada di Bukit Cemanggu City, di Bogor, Jawa Barat, lalu ada di Jalan Panjaitan, itu ada di Probolinggo, Jawa Timur, lalu ada di Jalan Kawaluyaan Raya, Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Nah, kami ini ada di Bandung ya, untuk saya penempatannya di Bandung. Nah, Bapak Ibu juga bisa kontak kami di 0821 1990 8896. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bisa kalau butuh info-info lebih lanjut bisa di info@ptskk.id. Dan bisa kepoin nih sesuai yang tadi Mas R sebut ya di awal ya. Bisa kunjungi sosial media kami di Facebook atau Instagram, lalu di YouTube di sakti.center. Seperti itu. Mungkin untuk pengenalan awal Bapak Ibu seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih sebelum kita masuk ke aplikasi. Mungkin
saya kembalikan lagi ke moderator ya untuk saya nyiapkan aplikasi. Siap. Luar biasa ya, Bapak Ibu, Abang Kakak, dari profil yang dijelaskan oleh Mas Rehan tadi. Boleh nih sekalian Mas Rehan sendiri lagi mempersiapin teknis demonya, boleh mau bisa bincang-bincang dulu, boleh. Soal tadi, ataupun mau kepo, mau nanya-nanya tentang perusahaan kita, atau mau nanya apa nih, kayak tadi disebutin dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh kita, ataupun program yang kita ikut serta dalam program yang di Kementerian Koop yang tadi, atau mau apa gitu, boleh kita bincang-bincang santai aja dulu sembari nunggu Mas Rea siap-siap untuk mempersiapkan teknis demonya. Boleh atuh kita kita bincang-bincang dulu dari Kak Aina, Kak Aisyah, Bu Dia, Pak Her, atau Kak Istri, ataupun Kak Kartono, dari teman-teman Koperasi Tegak, atau tadi yang baru masuk ya, Bu Ria ya, baru masuk, atau Terina, atau boleh, atau dari Kak Selvia juga, atau dari Surakarta ya, atau juga dari Kak Wisnu, boleh gitu tanya. Oh, Kang Neo udah mulai ya, boleh deh kita balikin dulu ke Mas Rehan, nanti kalau mau tanya-tanya mungkin setelah dari segmen materi yang akan diberikan Mas Rehan. Boleh Mas Rehan? Kembalikan. Terima kasih Mas Er. Ini kan untuk aplikasinya sudah muncul ya Bapak Ibu. Mungkin nanti mungkin pertanyaannya lebih ke aplikasi mungkin ya nanti ya. Ini kalau untuk profil belum ada yang ingin ditanyakan. Nah di sini apa namanya untuk aplikasi, untuk demonya di sini kan pelatihan.icaup.id tadi juga sudah dikirimkan ya untuk alamatnya. Bapak Ibu bisa coba nih, mungkin buka laptopnya, dicoba untuk aksesnya seperti itu. Nah, usernya juga itu sudah dikirim ya via WhatsApp untuk teman-teman peserta workshop kali ini. Ini bisa dicoba-coba seperti itu dan ini bisa dicoba selama 1 bulan ke depan dan gratis. Nah, pada saat apa namanya di dashboardnya mungkin kelihatannya simpel ya, tapi di sini ada satu fungsi nih, Bapak Ibu yang menarik. Dipilih kantornya apabila koperasi Bapak Ibu di situ ada kantornya itu terpisah ya, ada kantor pusat, ada kantor cabang. Nah, itu si stafnya bisa disesuaikan dari kantornya. Jadi si pelaporannya itu bisa apa namanya nanti laporan untuk semua kantor, lalu hanya butuh kantor pusatnya saja atau mungkin kantor cabangnya saja seperti itu. Jadi lebih enak. Nah, mungkin kalau untuk apa namanya workshop kali ini kita bisa aksesnya yang pusat ya Bapak Ibu. Nah, baik, di sini udah muncul ya untuk tampilan aplikasinya. Di sini ada beberapa modul dan yang di sini tuh tampilan awal kasir ya. Jadi ini adalah tampilan awal tiap hari mungkin para staf koperasi atau mungkin apa namanya pengurus koperasi yang menggunakan aplikasi akan tercatat nih di sini ya untuk transaksi-transaksi harian yang muncul. Kalau misalnya dibutuhkan. Jadi di sini transaksi kasir tuh muncul di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada fitur administrasi, ada transaksi, accounting, lalu rasio keuangan, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih kemudahannya dari aplikasi Sakti Online ini gitu ya, dari aplikasi-aplikasi lain? Nah, keunggulannya di sini, Bapak Ibu, apabila sudah apa namanya menerapkan aplikasi Sakti, platform digital Sakti, itu tidak memikirkan lagi nih untuk pembagian nantinya apa namanya perihal stafnya akan yang menggunakan aplikasi akan ada berapa orang gitu ya. Lalu apa namanya kalau misalnya pengurus itu merangkap juga sebagai pengelola gitu. Nah, di sini sudah ada pengaturan manajemen pengguna. Nah, untuk limitnya di sini 999 ya, digitnya 3 angka. Jadi tidak ada limit, mungkin di aplikasi lain mungkin ada limit ya.
Jadi skema penjualannya itu ada tier tuh, pengurus, lalu pengelola itu beda ya, terus pengawas beda lagi gitu. Kalau di sini tinggal diatur aja dari levelnya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya si user tersebut gitu ya, yang admin tersebut diberikan aksesnya untuk add, edit, delete. Ini kayak apa namanya, kepala cabang misalnya, kalau misalnya ada cabang ya, terus pengelola koperasi, belum mungkin ya ketua koperasi dan lain-lain ya, yang emang berkecimpung di sana secara aktif, butuh ada koreksi dan lain-lain. Dari sini kan makanya ada fitur edit delete seperti itu. Nah, kalau misalnya koperasinya sudah besar nih, udah ada tellernya gitu ya, ada yang apa, kasirnya. Nah, itu ada skema add only seperti itu. Dan mungkin untuk pengawas nih, yang hanya untuk apa, kebutuhannya untuk memantau ya, mungkin dari sisi accounting, dari sisi laporan, itu levelnya bisa diisi read only. Nantinya mungkin diberikan akses-aksesnya. Misalnya dari sisi accounting, dia dikasih akses buat lihat jurnal, habis itu buat ngeliat neraca, laba rugi, dan lain-lain. Dan mungkin untuk dari sisi laporan, seperti itu, mungkin bisa di apa namanya, dikasih akses nih untuk laporan simpan pinjam dan lain-lain. Nah, si admin tersebut misalnya ada di kantor cabang A, nah itu bisa diatur di sini karena dia berada di kantor cabang. Nah, lalu untuk input kantor cabangnya di mana? Nah, di sini ada di pengaturan, ada kantor. Nah, di sini bisa diatur ya. Di sini kan udah baru pusat sama kantor cabang 002. Nantinya kodenya bisa mungkin kalau cabangnya ada 3003, kantornya di mana, kepala cabangnya siapa, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pengaturannya lebih enak gitu ya. Teman-teman koperasi yang mengatur, bukan dari provider. Seperti itu. Mungkin untuk pengenalan awal dari skema manajemen pengguna, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Halo, mungkin Pak Kartono atau Budia dan yang lain-lain, ada yang ingin ditanya? Atau cukup jelas nih untuk manajemen pengguna nih, Pak Sukarta? Mungkin kita lanjut ya. Kak mau tanya, Oh, oke. itu tadi kan ada manajemen pengguna ya. Ini yang coba saya buka itu kan enggak ada. Apa memang itu hanya di aplikasinya kakaknya aja, apa yang percobaan juga ada ya? Nah, baik Bu. Nah, pertanyaannya bagus nih. Kalau manajemen pengguna biasanya kita kasih ke super admin. Nah, saya sebagai super admin nih untuk di pelatihan.icawab.id ini. Jadinya nanti yang memberikan akses-aksesnya. Nanti dari teman-teman koperasi mungkin super adminnya pengelola koperasi. Seperti itu. Nah, Oh, baik Kak. Ya, terima ya, kasih. mungkin bisa aku demokan ya, mungkin sebagai super admin ya, Ibu ya. Nah, kalau misalnya jadi super admin, nantinya apa di fitur pengaturan ini, apabila si staffnya itu tidak diberikan akses manajemen pengguna ini, ya nggak usah di checklist. Kalau super admin mungkin pasti di checklist ya, nanti di checklist semua, pilih semua, seperti itu. Bagaimana Bu, terjawab untuk manajemen pengguna? Sudah Kak, terima Oke. kasih ya. Ya, biasanya seperti itu ya Bu. Kalau staff, kalau mungkin karena di sana kan untuk pelatihan ya, jadi yang di sisi Ibu manajemen penggunanya gini di pengaturannya, jadi tidak muncul. Ya, di sini untuk Pak Setiawan ini kan minta untuk user ID ya, itu udah di direct message ya untuk usernya. Ini bisa dicoba untuk aplikasinya. Nah, kita lanjut. Di sini ada fitur administrasi. Jadi untuk administrasi nanti di koperasi. Nah, di sini ada anggota, pinjaman dan simpanan. Nah, kalau pinjaman dan simpanan ini lebih ke produknya ya.
Nah, kalau anggota itu untuk pendaftarannya. Nah, seperti ini. Di sini sudah apa namanya? Udah ada di filternya apabila nanti di koperasi dibutuhkan untuk mencari data anggota seperti itu. Mungkin dari jenis anggotanya. Kan kadang-kadang tidak semua koperasi itunya jenis anggotanya biasa ya. Mungkin ada yang anggota luar biasa atau lain-lain seperti itu. Terus ada unit kerja, kantornya, dia terdaftar di kantor cabang mana, dan lain-lain di sini. Nah, untuk apa namanya? Untuk nambah anggotanya itu ada di sini buttonnya tambah anggota. Nah, di sini ada data pribadi, lalu ada relasi keluarga, data ahli waris, data usaha pekerjaan, data lain-lain, dan informasi tambahan. Yang mana mungkin informasi tambahan ini lebih ke koperasinya seperti koperasi apa kedinasan ya, atau mungkin koperasi karyawan yang mana ada petugas payroll. Lalu ada kelompok wajibnya ini khusus ya, mungkin beda jabatan, beda simpanan wajibnya seperti itu. Nah, lalu yang wajib diisi di sini yang mana gitu ya. Nah, ini yang kotaknya warna merah. Jadi biar sistem tuh bisa membaca sih data anggotanya. Nih, ada identitas, terus kantor, unit kerja, nama lengkap, nomor ponsel yang aktif, jadi yang bisa dikirimkan kode OTP via SMS, email juga yang aktif. Lalu, nah kalau ini password nantinya akan digunakan untuk password Saktiling atau aplikasi anggotanya. Nah, biasanya kita kasih yang default seperti itu, 1 sampai 6. Nanti kita isiin 1 sampai 6 untuk anggota tersebut biar lebih mempermudah. Nah, lalu apa namanya di sini kan ada nomor otomatis ya keterangannya. Lalu nomor ini nomor apa gitu ya. Nah, ini adalah nomor apa induk anggotanya. Nah, lalu 99030 ini nomor apa? Nomor yang diberikan oleh Sakti untuk teman-teman koperasi. Jadinya kayak kodenya ya. Nah, 001 ini adalah kantor. Nah, kalau misalnya dia terdaftar di kantor cabang, itu berubah seperti itu. Sesuai kodenya. Nah, kalau yang biru sesuai warnanya juga, di sini ada jenis anggota. Misalnya diganti, dia berubah. Nah, kalau yang XX ini, itu by system jadi melanjut dari nomor sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah diisi, yang dibutuhkan ya, kalau di sini kan sudah lengkap nih, misalnya dari sisi koperasi yang data anggotanya sudah diisi semua, apa data-data lain ya selain yang wajib tadi, nah itu bisa disimpan. Dan di sini juga apabila dibutuhkan ya fotonya anggota, lalu tanda tangan anggota bisa di-upload ataupun kalau tanda tangan bisa lewat signature page yang ini. Lalu bisa juga kalau foto langsung via webcam. Lalu disimpan. Nah, nomor itu akan melanjut nomor di sini. Kan di sini 131 ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu coba nih untuk apa namanya? Aplikasinya itu akan melanjut di 32 nantinya seperti itu. Nah, untuk apa administrasi tambah anggota mungkin seperti itu. Nah, lalu administrasi lainnya, nah di sini ada simpanan ya, ada modal, harian, berjangka dan lain-lain. Nah, untuk simpanan di sini ada simpanan pokok, wajib, sukarela, dan setara modal. Nah, di sini bisa diatur ya kalau misalnya udah ada di bawah di sini bisa diedit-edit. Misalnya disesuaikan dari simpanan pokok koperasi Bapak Ibu itu berapa nominalnya seperti itu. Nanti tinggal diupdate. Nah, lalu untuk simpanan harian, nah kalau di sini kan basic dari sistem ya, karena teman-teman koperasi pasti ada simpanan harian gitu. Dan rekening ponsel yang mana yang untuk digunakan di aplikasi Saktiling sebagai dompet digital. Makanya di sini untuk jasa per tahunnya 0, jadi tidak ada balas jasa atas simpanan rekening ponsel. Karena ya dianggapnya dompet digital untuk anggota bertransaksi. Nah, kalau misalnya nanti
apa namanya di teman-teman koperasi ini ada simpanan-simpanan lain ya, ada simpanan hari raya mungkin ya, dan lain-lain itu bisa ditambahkan di sini seperti itu. Begitupun yang pinjaman, di sini ada produk. Nah, kalau di by basic di sini apa pinjamannya pinjaman umum ya. Di sini apa namanya jenisnya bisa diatur, bisa flat, menurun, anuitas. Jadi bisa mengikuti dari teman-teman koperasi di sana implementasinya jenis jasanya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau di sini kan pinjaman umum, mungkin di sini nanti ada apa namanya pinjaman sekolah misalnya atau pinjaman dana apa. Nah, itu bisa diatur di sini, bisa ditambahkan ya nantinya jenis-jenis pinjamannya. Jadi tidak apa hanya pinjaman umum nih yang dimunculin di sini nanti. Itu akan mengikuti produk-produk pinjaman ataupun simpanan dari koperasi Bapak Ibu. Nah, untuk administrasi ini Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kita lanjut ya. Mau Oh, tanya ada yang saya. tanya nih. Oke, baik Bu. Ini nanti datanya kita disimpannya di mana ya Pak? Data gimana nih Bu? Kalau misalnya kita pakai aplikasi ini, datanya itu nanti disimpannya di PT Saktinya atau kita harus punya server sendiri gitu? Oh, kalau itu pasti ada di Sakti ya, ada di apa namanya? Kita ada server tersendiri itu ada di Indonesia, jadi nggak menggunakan server luar negeri gitu. Jadi udah apa namanya si servernya udah pasti dari Sakti. Jadi tidak perlu menyediakan. Kan biasanya kalau aplikasi yang jenisnya diinstal ya, itu kan pasti akan masuk ke penyimpanan apa lokalnya si komputer koperasi ya Bu ya. Nah, kalau ini kan bentuknya web based. Jadi by server. Jadi akan tersimpan di servernya Sakti seperti itu. Nah, kadang-kadang pertanyaannya larinya bakal apakah data tersebut bisa ditarik gitu ya Bu ya? Pasti endingnya ke sana kan Bu. Iya. Nah, kalau itu kita contohinnya perihal mungkin apa namanya perihal accounting lah ya Bu ya. Laporan keuangan. Nah, di sini apa namanya kita ada neraca saldo misalnya kan gabungan dari neraca dan laba rugi. Nah, ini bisa difilter ya Bu, periodik. Apalagi kan dinas itu kemarin bikin aturan baru ya karena ada muncul per 3 bulan tuh pelaporannya ke mereka. Nah, ini bisa difilter untuk waktunya. Misalnya kalau setahun dari Januari misalnya. Nah, dicari. Nah, data ini bisa ditarik bentuknya split sheet seperti itu. Jadi narik datanya gampang. Tidak harus request nih ke provider ke tim Sakti, Pak saya mau ngambil neraca atau mau ngambil apa namanya data buku besar gitu. Ini apa namanya di sini tinggal ditarik saja seperti itu. Jadi lebih enak. Jadi bisa ditarik datanya. Seperti itu, Bu. Ini bentuknya dokumen atau Excel ya? Nah, ini split sheet. Jadi kayak ya bentuknya hampir sama kayak Excel. Oh, spreadsheet ya. Ya. Seperti itu. Gimana, Bu? Cukup? Oke. Mungkin kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur transaksi. Jadi kalau misalnya apa namanya dari apa anggota ada yang datang ke koperasi untuk melakukan setoran atau tarikan ya, mungkin kita coba setoran. Nah, anggota tersebut bisa dicari di sini. Nah, hanya tinggal klik button nanti apabila ada apa transaksi misalnya di sini anggota tersebut nyimpen ya simpanan sukarela misalnya ini 200.000. Nah, di sini tinggal di store. Data sudah benar, oke. Nah, di sini apa Bapak Ibu juga bisa cek nih cetak slip. Misalnya dibutuhkan ya anggota koperasinya membutuhkan cetak slip seperti itu. Lalu misalnya dibutuhkan juga nih cetak buku. Nah, jadi lebih enak seperti itu. Jadi cetak bukunya by digital sekarang.
Begitupun nih simpanan harian ya, atau mungkin apa namanya, nanti kalau misalnya si anggota tersebut ada pinjaman, di sini ada pinjaman setelah harian di situ. Nah, lalu pada saat sudah apa namanya, melakukan transaksi tersebut, gimana nih di sisi accountingnya gitu ya. Nah, di sini langsung masuk di jurnal. Nah, ini kan jurnal untuk hari ini ya. Di sini juga ada apa namanya, anggota dengan nama dia, saya nyoba ya di sini untuk melakukan pembayaran nih. Jadi untuk pencatatan sesuai yang tadi pada saat pengenalan komprok, kita real time. Jadi pada transaksi pada saat itu terjurnal di saat itu juga. Seperti itu. Nah, untuk accounting kan biasanya dari teman-teman koperasi itu dibutuhkan mungkin jurnal apa namanya, hariannya gitu ya. Lalu perihal coaknya gitu, pengaturan coak di sini ada skema perkiraan. Jadi bisa diatur nih, disesuaikan dengan apa namanya, coak yang ada di akun-akun keuangan di koperasi seperti itu. Nah, sini juga ada buku apa, buku besar. Nanti tinggal diatur saja yang dibutuhkannya di perkiraan apa, misalnya di kas. Nah, di sini periode 1 bulan, nanti bisa dicari seperti itu. Jadi buku besar pun sudah enak ya, per akun gitu, bisa dicari, misalnya dibutuhkan. Begitupun ya laba rugi, di sini nanti juga bisa ditarik skemanya split sheet seperti tadi, lalu neraca juga dan neraca saldo. Lalu di sini ada skema tutup buku ya Bapak Ibu, apabila nantinya pada saat akhir tahun itu ingin melakukan tutup buku nih. Dan tutup buku itu tidak perlu harus apa namanya, ngejar si accountingnya tuh di tanggal 31 Desember. Misalnya nanti di tanggal 31 Desember 2024 gitu ya. Staf koperasi itu ngejar nih laporan keuangan biar bisa tutup buku di tanggal segitu pas. Nah itu nggak perlu ya Bapak Ibu, tinggal di sini diatur saja. Nantinya misalnya di sini 31 Desember. Nah, bulan 12 tanggal 31 2024. Nah, apa tutup bukunya misalnya di tanggal, dilakukannya di tanggal 1 Januari atau mungkin nanti di tanggal 16 Januari, itu nggak apa-apa gitu. Seperti itu untuk tutup bukunya. Nanti akan otomatis nutup di tanggal 31 bulan Desember 2024. Nah, mungkin seperti itu untuk accounting. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan untuk skema accounting? Atau Mas, sudah permisi cukup? mau Ini tanya, ada nih. Kak, mau tanya terkait apa laporan keuangan yang accounting itu ya. Kan setiap perusahaan pasti apa ya, untuk laporan keuangannya kan beda-beda. Tapi Ya. kan kayak ada itu apa, kayak formatnya gitu loh, format laporan keuangan. Nah, kalau yang di Sakti ini kan saya lihat kan memang berbeda dengan laporan keuangan yang ada di kita. Dari format apa itu tabelnya, format laporan keuangannya. Kalau andaikan itu nanti apa, kita beli di Sakti, terus itu menyesuaikan sama format kita, itu bisa apa enggak? Oh, dari format di ininya ya, apa namanya, Format akun-akunnya laporan mungkin ya. keuangan. Iya, laporan Nah, keuangannya sih, Mas. oh kalau untuk perkiraan sih bisa diatur ya Bu ya. Tapi kalau untuk apa namanya, kalau si tabel yang muncul ya, nah itu enggak sih Bu. Ini udah by system karena jadi semua koperasi sama seperti ini munculnya. Tapi pada saat nanti ditarik split sheet, nah itu mau diubah-ubah untuk tampilannya, dipersilahkan gitu. Oh, baik. Berarti untuk yang aplikasi tetap seperti itu ya, Mas Ya, ya. Tapi ini dari andaikan sisi nanti aplikasi. ingin nyetak sendiri, terus itu di apa dalam bentuk spreadsheet Excel, itu nanti Hmm, berarti bisa diedit sendiri gitu ya, menyesuaikan betul. sama perusahaannya Nah, seperti apa. Ya, terus pertanyaan yang kedua mau tanya lagi, andaikan kan kita kan biasanya ada kayak revisi gitu ya, revisi laporan keuangan.
ketika dikoreksi sama pengawas. Nah, itu datanya di Sakti itu bisa diedit atau harus ngulang lagi dari awal. Karena ada beberapa aplikasi itu yang memang kita mengerjakan dari awal sampai akhir, itu tidak bisa diedit. Jadi, kalau mau ganti pun itu harus mulai dari awal, seperti itu. Kalau itu sih bisa sih Bu, bisa diedit ya. Jadi di sini mah tinggal apa namanya mungkin di edit jurnal lama ya, tanggalnya tanggal mundur seperti itu. Jadi bisa diedit. Tapi kalau untuk apa namanya si jurnal tersebutnya bentuknya jurnal apa si transaksi anggota itu kan pasti bentuknya koreksi jurnalnya. Jadi harus dimasukin lagi di input ulang. Tapi kalau jurnal lain itu apa namanya langsung diedit saja dari dari transaksinya mungkin kayak apa namanya penyediaan barang atau mungkin pembiayaan itu langsung edit. Karena kan kalau untuk apa namanya kalau untuk apa kayak setoran atau mungkin tarikan dari anggota yang dikoreksi itu intinya ke data anggota kan takutnya kalau diedit jadi apa nggak bagus gitu dari anggotanya akan muncul pertanyaan kalau misalnya itu kan oh tahu dikoreksi sih. Jadi muncul di anggota pun koreksi seperti itu di buku apa namanya buku anggotanya dicetak bukunya seperti itu Bu untuk jurnal ya jadi Iya, bisa baik diedit. Kak, terima kasih. Iya. Ada lagi Mas Rehan yang nanya nih dari Pak Her nih, apakah Sakti sudah implementasi SKAEP? SAK-EP? Oke. Untuk implementasi SAKEP itu lagi digarap ya Pak ya. Jadi akan gitu. Lagi masih apa proses pengembangan. Jadi nantinya akan bisa diterapkan seperti itu. Mungkin pada saat nanti udah implementasi itu akan diinformasikan nih apakah udah dikembangkan atau tidak. Tapi kalau untuk saat ini masih etap ya, SAK etap. Nah, rencananya gitu Pak untuk apa namanya implementasi SAKEP itu akan diterapkan ya di awal tahun. Kita lagi ngejar situ atau akhir tahun 2024 ini seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin sudah dijawab ya Pak Her ya. Tadi kan kebetulan Pak Her juga udah belum bisa itu ya, cuma bisa di chat ya. Nah, mungkin sudah terjawab. Kalaupun masih ingin bertanya lagi bisa di chat Zoom kita juga. Nanti kan saya bridging ke Mas Rehan juga untuk menyampaikan pertanyaan Pak Her. Baik, boleh dilanjut lagi Mas Rehan? Ya, terima kasih Mas R. Nah, Bapak Ibu juga nanti di sini bisa cek ya untuk laporan. Nah, di sini mungkin laporan simpanan. Nah, di sini ada misalnya Bapak Ibu mau ngecek nih tunggakan anggota. Nah, di sini ada laporan tunggakan simpanan. Nah, di sini ya di fitur laporan nanti simpanan tunggakan. Jadi lebih enak kalau misalnya ada anggota-anggota dibutuhkan nih data anggota yang nunggak gitu. Bisa di sini. Nah, di sini ada tunggakan simpanan ya. Nah, pinjaman juga ada nih untuk tunggakan pinjaman seperti itu. Nah, lalu untuk apa namanya laporan anggotanya selain di administrasi di sini juga ada apa namanya laporan anggota. Misalnya yang terdaftar dari awal ya, tinggal dinonaktifkan saja nih periodenya. Jadi periode tanggal masuk anggota ya. Misalnya dicari, nah ini adalah daftar anggota yang terdaftar seperti itu. Nah, apabila ada anggota keluar, nanti masuknya ke non anggota. Misalnya ada anggota yang keluar. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengenalan aplikasi operasional koperasi dan sistem keuangannya nanti ya untuk mengoptimalisasi sistem keuangan koperasi di aplikasi di online, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengenalannya. Jadi lebih mudah gitu. Jadi bisa merubah suatu tantangan nih yang dulunya masih apa namanya pusing ya untuk pembukuan dan lain-lain via Excel. Nah,
jadi peluang lagi, jadi kan optimal gitu ya kalau menggunakan aplikasi Sakti gitu, semuanya terbantu, terus tidak ada cekcok nih perihal apa narik data seperti itu. Di sini kan udah tinggal tarik aja via split sheet seperti itu. Nah, untuk keseluruhan Sakti online, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut nih ke aplikasi selanjutnya? Mungkin saya berikan lagi ya ke Mas R ya. Boleh, terima kasih Mas Rehan, luar biasa ya. Mantap betul untuk penjelasan tadi Sakti Online-nya, yaitu aplikasi core system kita di Sakti Link dan Sakti Online. Nah, sembari kita menunggu ya untuk aplikasi yang paling modern lah, ibaratnya di zaman sekarang mah ya itu udah ada di handphone gitu, di mobile. Itu namanya Sakti Link, untuk anggota koperasi bisa pakai dengan sangat efisien dan sangat memudahkan kita di era zaman modernisasi kayak gini gitu ya. Mungkin Mas udah siap? Oke, saya kembalikan ya untuk biar tidak lama-lama, biar kita lanjut aja ke materi selanjutnya di aplikasi untuk anggota koperasi yaitu Sakti Link. Enggak, Mas Rehan? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di kita sudah muncul ya, di sini sudah tampil aplikasi Sakti Link, yaitu adalah aplikasi mobile apps koperasi. Nah, mungkin nanti ada yang apa namanya teman-teman koperasi bisa coba regis ya. Nah, kalau di sini kan untuk apa namanya koperasi Bapak Ibu belum ada nih. Kalau misalnya nanti koperasi Bapak Ibu sudah apa namanya sudah mitra dengan Sakti, nah nanti muncul di sini. Nah, kalau untuk mencoba ya Bapak Ibu bisa coba di Sakti Multi Stakeholder Co-op Training Only seperti itu. Mungkin bisa dipilih dan pilih tempatnya mungkin kantor ya atau apa kantor pusat seperti itu. Nah, sisanya itu nanti akan mengisi data lengkap, nama, tanggal lahir dan lain-lain, dan nomor ponselnya itu harus nomor yang aktif seperti itu. Karena untuk dikirimkan kode OTP. Suaranya kok hilang ya? Ya Bu, apa namanya nanti yang bisa nih berhasil ya untuk regis nanti bisa menghubungin ke apa namanya teman-teman admin nih nanti yang ngehubungin sebelumnya ya bisa konfirmasi bahwa berhasil nih untuk apa namanya mencoba regis, nanti bisa kita kirimkan saldo Sakti Link sebesar 10.000 seperti itu untuk nyoba-nyoba seperti itu. Baik, nah kalau aku mungkin udah masuk ya, kalau udah bisa nanti kliknya yang masuk. Nah, pada saat sudah diisi, nah kalau di sini kan karena dari tampilan awal ya, kalau masuk akhirnya logo apa namanya logo Sakti nih. Kalau nanti misalnya berubah di sini ada logo koperasi seperti itu. Nah, coba saya login. Nah, di sini ini akunnya real ya. Jadi aku terdaftar di CO Mandiri Probolinggo, Bapak Ibu. Mungkin kalau dicari nih, cari yang di tadi ya nyoba registrasi, CO Mandiri pasti ada. Itu berada di Kota Probolinggo. Nah, jadi pada saat apa namanya pengenalan
pas di Komprov ya, di situ ada menu berbagi, jadi anggota tuh bisa berbagi kemanapun dan kapanpun. Nah, di sini ada apa namanya berbagi ke rekeningku, lalu berbagi ke sesama anggota, lalu kanal bank. Seperti ini ya untuk kanal bank ya. Jadi untuk transfer nih pindah apa namanya pindah dari rekening ponsel ke bank gitu ya transfer. Nah, lalu di sini juga ada berbagi ke sesama anggota. Nah, kenapa apa namanya apa nomor ponselnya harus aktif? Jadi skemanya hampir sama kayak Dana sih ya. Jadi harus pakai nomor ponsel. Jadi transfernya ke nomor ponsel tersebut gitu. Nah, untuk apa namanya? Di sini kan ada berbagi ke rekeningku. Bila mana si anggota koperasi itu ingin apa kayak melakukan pembayaran misalnya ya ke simpanan wajib. Nah, jadi bisa lewat sini berbagi ke rekeningku. Jadi kayak pindah buku ya dari rekening ponsel anggota koperasi ini yang simpanan harian pindah ke simpanan wajib seperti itu. Begitupun ya simpanan lainnya ya, simpanan harian seperti itu. Nanti tinggal diisi nominalnya, diproses. Nah, di sini juga ada apa namanya beberapa fitur ya untuk melakukan pembelian, beli pulsa, paket data dan lain-lain. Nah, contohnya pulsa sini kalau misalnya diketik ya untuk nomornya di sini muncul si harga-harganya dan harga ini itu akan diatur lewat link dashboard gitu. Makanya tadi apa namanya kita mengusungnya kan mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, ini jadi peluang bisnis baru gitu, peluang pendapatan baru ya. Kita biasa sebutnya pendapatan produk digital seperti itu. Dari pembelian pulsa, belian paket data, pembelian token listrik, kan itu jadi pendapatan baru ya dari teman-teman koperasi karena bisa diatur si harga jualnya. Kita hanya memberikan harga default dari apa si provider penyedia layanan pulsanya. Nah, lalu untuk mengisi apa namanya si rekening ponsel ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa kalau nanti bisa apa namanya berhasil nih untuk registrasi, ya mungkin sekali lagi ya saya ingatkan ya, yang berhasil registrasi bisa menghubungin ke apa namanya tim kami dari Sakti untuk mendapatkan apa namanya si dan rekening ponsel tersebut sebesar 10.000. Nah, itu bisa dicoba-coba untuk mungkin transaksi ya beli pulsa mungkin 5.000 dan lain-lain. Nah, di sini juga melakukan simpanan apa namanya buat store-nya nih apa rekening ponsel itu bisa lewat virtual account, lewat Bank BNI, BRI, ATM bersama. Lalu ada juga kita juga kerjasama sama Alfamart seperti itu. Dia bersama billing. Jadi untuk men-top up si rekening ponsel atau dompet digitalnya. Nah, lalu kebutuhan anggota tuh kan ini untuk apa sehari-hari ya. Kalau dari sisi koperasi kan butuhnya anggota untuk ngecek rekeningnya, Bapak Ibu ya. Buat ngecek rekening anggota di koperasi itu sebesar apa. Nah, ini ada di menu rekening nih di bawah, di samping barcode. Nah, di sini apa namanya ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain ya. Jadi sesuai dengan simpanan atau pinjaman anggota tersebut. Jadi muncul di fitur rekening. Lalu misalnya kalau anggota membutuhkan mutasinya, ini bisa dimutasi, dicek ya, simpanan, lalu mungkin mutasinya yang rekening si dompet digitalnya. Nah, untuk tanggalnya ini harus tanggal yang 1 bulan, seperti itu. Bulannya harus sama. Kalau ditampilkan, nah di sini ada atas nama anggota Muhammad Rehan ya, saya di sini melakukan berbagi ke rekening simpanan. Nah, berarti kan menggunakan fitur berbagi tadi yang terpindah bukuan untuk membayar simpanan wajib dan untuk membeli pulsa. Seperti itu. Saya melakukan transaksi dua, itu bayar simpanan wajib dan membeli pulsa. Seperti itu.
Nah, sisanya mungkin di menu pengaturan ya. Di sini anggota koperasi bisa ubah PIN dan sandinya atau passwordnya apa si aplikasi Saktiling dari anggota. Jadi takutnya ada lupa-lupa password seperti itu. Dan misalnya si anggota koperasi tersebut, Bapak Ibu, ikut di dua koperasi yang sama-sama bermitra dengan Sakti. Ya, di sini ada fitur ganti koperasi. Jadi kalau misalnya diklik ganti koperasi, nah muncul daftar koperasinya. Misalnya bisa ganti-ganti akun seperti itu. Apa ganti-ganti koperasi ya. Nah, di sini juga ada kotak bantuan, informasi koperasi dan lain-lain atau kebijakan koperasi. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi anggota ini apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin aku kembalikan lagi ke Mas R ya, mungkin bisa ada yang mau bertanya buat saya menyiapkan untuk materi selanjutnya. Mantap sekali. Terima kasih Mas Rehan. Boleh nih. Mau nanya, boleh jangan sungkan ya Kak. Kakak-kakak, abang, sama Bapak Ibu. Jangan jangan sungkan ya. Ya, kita juga di sini biar kita dapat ilmunya juga. Jadi ya boleh biar kita aktif. Jadi biar kita juga dapat ilmu baru, kita juga saling belajar. Jadi bolehlah kita bisa sering-sering brainstorming gitu dari materi Mas Rehan. Boleh. Oh, ada yang nanya nih. Oh, dari registrasi. Oke. Siap. Oke, berarti boleh ditunggu ya untuk proses registrasinya. Nanti kan nanti Kak bisa dapat. Oke. Nah, Mas Rehan udah siap untuk materi selanjutnya? Atau sedang masih bersiapkan? Ini kayaknya ada kendala ya kalau baca ini di chat Zoom ya. Ini sudah mau daftar nggak bisa. Itu tadi untuk si di Saktilingnya itu koperasi ya. Yang di tadinya tuh. Nah, Tinggal akses teh. Ini ada yang ke Selvia ya, sudah ya, registrasi tinggal udah akses. registrasi takutnya bukan di Sakti. Kalau udah benar, mungkin kita proses ya untuk registrasinya. Oke. Kita lanjut ya. Baik, silakan Mas Rehan, gaskeun. Lanjut acara. Nah, di sini Bapak Ibu kan tadi sudah membahas ya untuk aplikasi si Saktilingnya gitu. Tak lengkap kalau ngomongin aplikasi Saktiling tidak ngomongin dashboardnya atau back office-nya gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Nah, yang unggulan dari sini yang pastinya teman-teman koperasi penting nih untuk mendapatkan pendapatan tambahan itu ya untuk mengaturnya. Nah, di sini ada di pengaturan aktivasi dan harga produk digital. Nah, di sini bisa diatur Bapak Ibu. Nah, masih loading ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini kan udah muncul ya untuk pengaturannya. Nah, ini kan di sini belum disetting nih. Ini bisa disetting. Misalnya kalau diklik di sini checklist, isi eksis. Nah, harga default dari provider tuh 30.000 misalnya. Nah, teman-teman koperasi ingin memberikan harga sebesar 31. Nah, itu bisa diatur seperti itu. Begitupun yang lain ya. Nah, di sini kan yang udah kalau untuk
top up e-wallet ataupun e-tol ya. Nah, ini udah ada aturan main nih dari pihak si penyedianya, dari providernya. Tapi kalau untuk apa namanya si pulsa itu bisa diatur-atur seperti itu. Nah, di sini udah ada yang beberapa yang dicoba-coba diatur ya. Karena ini apa namanya untuk pelatihan. Seperti itu. Nantinya bisa diklik simpan. Nah, mungkin rada lama ya di sini bisa ditunggu. Kan biar menyesuaikan dari sistemnya seperti itu. Nah, sini udah diatur ya tadi eksis data. Itu aku atur dari tadi harga aslinya 30.300 sekian dari provider, diganti di koperasinya itu 31. Nah, jadi ini bisa jadi pendapatan tambahan ya si margin dari harga asli ke harga koperasi. Dan mungkin bisa Bapak Ibu survei gitu ke counter, mungkin ke Alfamart, harga asli di sana mereka ngasih harganya berapa. Jadi teman-teman koperasi mungkin bisa ngasih harga di bawah mereka. Seperti itu. Jadi kan apa win-win solution juga sama teman-teman koperasi ya, sama anggota. Jadi mereka mendapatkan untuk pembelian pulsa kayak data yang lebih murah seperti itu dari harga pasar dengan melakukan transaksi di koperasi. Nah, lalu di sini juga ada fitur unggulan kami yaitu ada baru ya di sini RAT online dan kegiatan. Nah, fungsinya apa ya RAT online? Nah, di sini RAT online itu supaya bisa untuk teman-teman apa namanya? Teman-teman koperasi apa namanya? Tidak perlu untuk mencetak lagi nih untuk apa namanya laporan pertanggungjawaban ya untuk apa laporan pertanggungjawaban RAT tahun buku tersebut tahun buku mungkin tahun 2024 bisa dikirimkan saja via Saktiling dashboard nanti muncul di Saktiling apa anggota koperasi teman-teman seperti itu seperti ini ya ini ada PDF laporan pertanggungjawaban RAT seperti itu kalau dicek di sininya nah uploadnya lewat sini upload file. Nah, di sini juga bisa tambah kuesioner apabila dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman koperasi butuh kuesioner pada saat di kegiatan RAT itu bisa di-input. Nanti data kuesionernya bisa ditarik by Excel seperti itu. Nah, supaya muncul di sini bisa ditambah di sini kalau ini kan 2023 ya. Nah, misalnya dibutuhkan nih untuk RAT 2024 tambah nanti di sini diatur. Nah, supaya muncul di aplikasi Saktiling, dari sini statusnya bisa aktif. Seperti itu. Nanti mungkin judulnya RAT tahun 2024, tahun 2024, deskripsinya seperti apa, lalu disimpan. Nanti muncul di sini. Seperti itu. Nah, lalu fitur baru kegiatan tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan pada saat RAT gitu untuk mendapatkan key art ini untuk absensi. Nah, sama itu juga ditulis ya judul kegiatannya apa, tempatnya di mana. Jadi tidak hanya untuk RAT sih, kalau untuk kegiatan ya untuk rapat pengurus atau mungkin rapat-rapat lainnya gitu. Itu bisa digunakan. Nah, itu nanti bisa dicek nih icon yang ini ya. Apabila nanti ada apa namanya anggota koperasi yang udah scan nih barcode-nya via barcode Saktiling itu muncul di sini. Nah, barcode-nya yang mana? Di sini fiturnya. Itu kalau ditekan tuh muncul skema scan. Nah, di sini bisa diizinkan ya untuk kameranya seperti itu. Ini untuk scan. Seperti itu. Kalau misalnya anggota sudah scan, nanti masuknya sini. Jadi nanti apa namanya daftar apa namanya absensinya itu bisa ditarik by Excel. Seperti itu. Nah, untuk pengenalan platform aplikasi Sakti ini sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya dari mungkin aplikasi Sakti Online, lalu Sakti Link, lalu Sakti Link Dashboard. Nah, pengenalannya seperti itu Bapak Ibu.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih, mungkin dari Saktiling dashboard yang baru disampaikan dan Saktiling. Ini saya kembalikan lagi ke moderator ya, Mas Erliandi. Wih, mantap ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau ada yang kepo-kepo soal dashboard, boleh kita diskusi juga, mumpung Mas Rehan juga masih sidang, kita masih punya cukup masih ada waktu lah ya. Oh iya Mas, saya mau nanya juga nih, kan tadi kan bisa Saktiling itu kan bisa katanya beli pulsa token kayak gitu ya. Nah itu kan bisa jadi buat penambahan buat si koperasinya juga ya, buat penambahan. Nah itu bisa dijelasin nggak sih Mas? Kayak nanti misal kalau mau koperasinya itu pakai pakai Saktiling, dan juga bisa ngatur juga cari harga token listrik ataupun kayak pulsanya gitu, itu kayak gimana? Kalau nggak salah tuh lewat dashboard ya, itu bisa dijelasin nggak sih Mas? Ya, mungkin Mungkin tadi nanti udah ada yang dijelasin ya Mas Er ya. Tadi kan udah dijelasin tuh. bisi Nah, gitu. tadi kan ya, yang Kalian tadi dulu. coba perihal yang eksis tuh, nyeting apa pembelian apa namanya paket data eksis tadi ya aku cobanya. Nah, di situ bisa diatur dari pengaturan. Nah, di situ ada perihal produk digital di sana. Itu bisa diatur di sana. Itu harga-harganya. Jadi si margin itu nanti pada saat pembukuan masuknya mungkin pendapatan produk digital seperti itu. Jadi pendapatan baru dari teman-teman koperasi. Mungkin kayak gitu Mas Er. Nah, mungkin gitu ya. Jadi tuh Bapak Ibu juga, jadi kan itu bisa jadi penambahan itu tuh koperasinya juga ya. Jadi ya bisa jadi koperasi itu anggotanya bisa nggak usah ke counter atau kemana, jadi bisa untuk menghidupkan lagi koperasinya dan jadi bahan tambahan untuk pendapatan koperasinya. Jadi lebih kekeluargaan dari koperasi itu bisa terjaga lah, bisa jadi nggak apa-apa tuh butuh koperasi balik lagi gitu. Oke, tadi ada pertanyaan kayaknya ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak Tovan. Nanti juga kita sudah direkam juga ya. Nanti akan kita upload di YouTube juga. Nanti bolehlah Pak Tovan buka di YouTube-nya nanti setelah kita upload. Itu bisa direview kembali kalaupun nanti ada pertanyaan ataupun masih ada kepo-kepo soal kita. Nanti bisa mampir gitu ke DM IG ataupun DM Facebook kita ataupun bisa chat WA nanti yang sudah kita kirimkan. Gitu ya Pak Tovan. Baik, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu, Abang Kakak, udah cukup ya pertanyaannya. Selamat siang, Pak. Oh, boleh. Silakan Pak. Selamat siang Saya juga Pak. dengan Dodi, Pak. Siap. Saya dari Koperasi Karyawan, Pak. Maaf Pak ya, saya nggak on cam nih, off cam aja Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa, santai Pak. Jadi ini kebetulan koperasi saya ini dari internal grup ya Pak ya. Beranggotakannya cukup lumayan Pak. Itu ribuan lah anggotanya. Nah, memang belakangan ini memakai dengan sistem apa namanya yang ada, cuma sepertinya nggak mumpuni lah. Itu menurut saya. Kebetulan saya juga di sini baru untuk sebagai leadernya Pak di sana. Itu jadi saya pikir sistem ini yang akan menjawab semua operasional agar bisa memberikan informasi yang valid gitu. Nah, jadi sebagai langkah awal singkatnya saya ini boleh dibilang memvalidkan dulu lah. Saya kan baru masuk nih, saya mau kalau masuk dari nol dulu lah, jadi yang berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan sistem yang Bapak berikan ini gimana Pak ya? Sampai di mana? Maaf, saya baru join ini karena saya telat. Jadi informasi apa yang bisa saya dapat itu loh Pak dengan sistem yang Bapak punya ini? Sakti ya Pak ya? Gitu Pak. Saya jelaskan Pak. Boleh, silakan Mas. Tadi dari Pak Dodi. Iya Pak. Ya, ini berarti koperasinya lebih ke baru running ya Pak ya? Ya, jadi gini Pak, sebenarnya itu sudah berjalan 2 tahun kurang ya, 2 tahun kurang. Dan perizinan ini juga baru keluar dari Kemenkop. Dan saya kemarin tanggal 20 Agustus baru saya declare ya Pak ya, declare bahwa kita kan close, bukan open Pak. Declare close karena hanya karyawan saja. Saya tidak melayani luar. Gitu. Namun karena ini ribuan Pak, bukannya 1.000 2.000 Pak,
itu ribuan karyawannya. Kalau dibilang rata-rata tuh pegawai ini kan singkatnya ini kan perusahaan grup besar outsourcing, Pak. Oke, Pak. Setiap anggota yang outsourcing masuk ke perusahaan-perusahaan itu diwajibkan ikut koperasi gitu. Nah, ini kalau sistem yang saya lihat, saya baru join, wah ini kayaknya nih, baru dibilang kayaknya harus ganti, bukan mengganti ya, gimana ya, mesti ada pembaharuan lah, gitu kan, gitu. Gitu. Kalau misalkan nanti ini, ya sekarang sudah ada sistemnya, namun apa perlu ada, apa namanya istilahnya sih, ya pembaruan sistem lah, gimana caranya memberikan informasi, mulai dari transaksi, lalu ya seperti perusahaan Pak, pembelian, penjualan, laporan keuangan, Nangkep sih Pak. semuanya lah gitu loh. Saya maunya begitu Pak, karena semua kalau saya tambah orang pun menurut saya itu nggak bisa menyelesaikan. Sistem ini yang bisa menyelesaikan menurut saya sih. Ya. Gitu. Mungkin saya coba share screen lagi ya. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Di sini ini mungkin udah muncul ya Pak ya. Nah ini untuk aplikasi anggota nih. Jadi kalau misalnya itu kan pasti tersebar ya untuk anggotanya ya. Nah itu bisa apa namanya melakukan transaksinya lewat aplikasi seperti itu lewat sini. Jadi untuk pembayaran dan lain-lain itu anggota tinggal bisa mengakses menu berbagi saja gitu. Nah di sini dari si dompet digitalnya anggota itu melakukan pembayaran dan lain-lain. Misalnya di sini simpanan wajib, nanti tinggal nominalnya diisi, diproses. Jadi lebih mudah. Walaupun anggotanya tersebar seperti ini kan, koperasinya ada di Probolinggo dan saya penempatannya ada di Bandung ya Pak ya. Nah karena ada sistem, jadi tertolong seperti itu. Nah untuk kalau laporan-laporan untuk mungkin transaksi ya, nah di sini untuk yang setorannya juga mudah ya Pak ya, tinggal klik button sih. Seperti kan tadi mungkin Bapak rada telat ya. Nah, di sini untuk ini tinggal diklik button. Kalau untuk simpanan wajib dan pokok kan pasti udah ada settingannya ya di sininya muncul. Kalau simpanan lain mungkin simpanan sukarela, terus setara modal, lalu rekening ponsel, makanya kosong ya karena nggak ada apa namanya maksimal dananya seperti itu. Jadi tidak muncul. Jadi terserah anggotanya kan untuk mau top up-nya segimana seperti itu. Nah, nantinya mungkin setelah apa namanya acara ini mungkin bisa kita kontekan lagi ya Pak untuk apa Zoom khusus nih nanti untuk Boleh. mungkin penjelasan lebih lanjutnya. Mungkin nanti akan ketemu saya lagi mungkin ya, atau mungkin dari teman-teman yang lain gitu. Ya. Pak, sorry Pak, saya inikan aja. Jadi sistemnya ini gini Pak, selama ini ya Pak. Mungkin ya maaf kalau teman-teman di sini sedikit ini bertanya. Jadi kami ini kan beberapa perusahaan, holding, ada perusahaan A, B, C, D, E, terus itu banyak ya Pak ya. Nah, jadi setiap perusahaan A itu kan mereka bayar lewat pemotongan HRD masing-masing, gitu kan? HRD masing-masing. Lalu apa namanya kita buat tagihan nih kepada HRD masing-masing PT itu, nanti dia baru masuk pembayaran, gitu. Bahwa ada uang masuk setoran iuran bulanan. Terus sama juga pinjaman nih ke anggota. Kita juga nagih juga ke HRD, nanti dipotong sama HRD, nanti kita bayar. Itu Pak, apakah sistem ini bisa menjawab Pak? Sih, Pak. Hah? Karena udah by system sih udah, jadi ada skema pemotongan payroll seperti itu. Jadi nanti tagihannya dibuatkan di sistem, mungkin nanti bisa dikirimkan nih ke apa namanya HRD-nya atau masing-masing si perusahaannya seperti itu. Iya Pak. Tagihannya. Jadi udah aman sih Pak. Jadi yang ngisi HRD Pak, apa gimana? Enggak, tetap tagihannya dari sini. Tapi kan yang motong gajinya kan dari pihak perusahaan masing-masing kan. Betul, HRD masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi tagihannya dibuatkan di sistem untuk skema payroll-nya nanti diberikan ke perusahaan terkait gitu. Jadi udah di sistem sih udah ada pengaturan apa namanya pembayaran via payroll ya potong gaji. Karena ya kita juga kan ada beberapa Kopkar ya yang sudah jalan seperti itu. Iya, emang kebetulan ini Pak, Kopkar kita kan banyak PT Pak, jadi ya jadi bedanya mungkin dulu Kopkar satu PT sudah, ini kan benar-benar Pak
PT-nya banyak gitu. Ya, jadi harus benar-benar gimana ya, kita salah atau telat Nah, Kak, nagih aja jadi miss nanti gitu nah, kan. di kami pun ada salah satu koperasi yang bermitra dengan kami, skemanya seperti yang terjadi di Bapak ya. Jadi banyak Oh, perusahaan seperti itu. oh gitu ya. Ya, dia Oh, koperasinya ada di apa namanya di Jakarta, tapi ya karena apa banyak perusahaan, ada yang mungkin perusahaannya dari Jogja, dari mana. Nah, itu iya. skemanya kayak gitu jadinya sama. Mungkin akan sama ya, Oh, iya, iya, iya. seperti itu. Baik, Jadi Pak. sudah ada studi bandingnya sih. Jadi udah ada kasusnya ya. Jadi kami enak gitu. Oh, ini kasusnya sama seperti itu. Ya, ya. Jadi Ya, sudah mungkin terjawab. mungkin Pak, kita ada sesi khusus aja Pak nanti ya. Nah, Saya banyak akan bertanya kami karena jadwalkan ya Pak ya. waktunya kan Nah, khawatir juga partisipan yang lain agak mau perlu atau hmm. apa. Jadi Pak nanti saya minta kontak Bapak ke teleponan terkait dengan apa aplikasi pricingnya gitu ya Pak ya. Jadi biar nanti kita juga bicarakan ke manajemen BOD-nya segala macam. Itu aja sih. Oke. Itu aja Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak. Mungkin aku kembalikan lagi ke moderator ya. Oke, nanti kita akan itu Pak ya, kita akan bertemu lagi silaturahmi lagi di Zoom untuk sesi selanjutnya juga dengan waktu yang ini. Mungkin tadi ada satu pertanyaan terakhir ya, terakhir ini karena kita waktu juga udah mepet ya, karena mau zuhur. Mungkin ini yang terakhir nih, ada Kak dari, Rehan ingin bertanya. oh iya boleh, boleh, mau dijawab, boleh? Langsung aja Kak, Ya, langsung ya. boleh, boleh. Pertanyaan yang pertama, apakah aplikasi sebelumnya itu semua pengurus bisa mengakses semua kolom aplikasi atau hanya super admin aja ya Kak ya? Sedangkan unit lain itu ada bendahara, sekretaris, karyawan keuangan. Hanya apakah itu aja yang hanya bisa mengakses sesuai tugasnya saja? Untuk Oke. pertanyaan yang kedua, apakah Sakti-Link terhubung dengan aplikasi sebelumnya? Jadi ada semacam kode bayar atau virtual account. Ketika anggota sudah bayar via transfer Sakti-Link, admin bisa langsung mengaksesnya. Jadi otomatis tagihannya berkurang gitu atau admin tetap input pembayaran secara manual. Maksudnya dilunaskan manual Oke. seperti saat membayar cash. Seperti itu Kak Rehan. Oke. Terima Nanggap ya. kasih. Oke, Mbak. Untuk mungkin pertanyaan kedua dulu ya. Untuk pertanyaan kedua tuh itu tersambung ya karena kita apa namanya untuk pencatatan tuh real time. Jadi misalnya anggota itu melakukan transaksi di aplikasi Sakti-Link itu karena sudah terhubung, jadi pencatatannya langsung masuk ke Sakti Online secara otomatis. Nah, yang pertama tadi perihal manajemen pengguna ya. Nah, tadi kan untuk diberikan seluruh akses tuh itu hanya opsi seperti itu. Tapi apabila dibutuhkan ya kayak mungkin kepala cabang atau mungkin kayak bendahara, sekretaris membutuhkan akses keseluruhan itu dipersilahkan. Ya kayak mungkin ada cabang-cabang ya mungkin kepala cabang dikasih akses manajemen pengguna seperti itu. Jadi nggak perlu harus satu orang. Jadi pada saat nanti pelatihan itu kan kita akan diarahkan ya Kak ya untuk mencoba juga untuk manajemen pengguna itu semuanya pada saat awal itu dibukakan semua. Jadi user kita berikan 10 user dari 999 yang bisa dipakai, kita kasih 10 dulu, kita buatkan pada saat pelatihan itu semuanya dibukakan. Nah, nanti dari teman-teman yang mengatur apakah harus ditutupkah atau apa gitu. Nah, tadi kenapa bisa ditutup gitu ya? Untuk manajemen penggunanya tidak dikasih akses, ke kembali lagi ke ke SOP atau kebijakan di koperasi apakah staf tuh boleh ngotak-ngatik si manajemen pengguna juga atau tidak seperti itu. Paling seperti itu jawabannya Kak. Ya, baik Kak Rehan. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah Baik. paham. Nah, di sini juga ada nih kayak terakhir ya Mas Ere di kolom chat nih Mbak Dia. Ya, ini aplikasinya Android atau web based ya untuk apa namanya Android bukan Android sih kita bilangnya mobile ya karena di iPhone juga bisa digunakan ya. Nah, untuk apa namanya si yang mobile itu di Android bisa, di iPhone juga bisa seperti itu. Nah, untuk aplikasi operasionalnya atau yang biasa kita sebut Sakti Online itu web based. Jadi tidak diinstal di laptop atau di komputer koperasi. Jadi tinggal buka
browser seperti itu. Nah, bisa digunakan di mana saja jadinya. Jadi tidak perlu satu akun itu ada di satu apa namanya perangkat gitu. Jadi satu perangkat mungkin nanti digunakan oleh staff lain dengan user mereka itu bisa. Seperti itu, Bu Dia. Mungkin saya kembalikan lagi ya ke Mas R ya. Oke, terima kasih. Sangat aktif sekali ya Bapak Ibu, Abang Kakak. Sangat variatif sekali pertanyaannya, sangat seru juga pertanyaannya. Jadi kita juga semoga dari sini juga kita dapat dapat ilmu yang baru juga, dapat juga manfaat yang kita serap dari materi yang luar biasa tuh hari ini juga. Oke, untuk ini ya, sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya, karena juga Oke. untuk mengingat waktunya juga. Dan terima kasih ya Bapak Ibu ya udah apa namanya aktif ya di workshop kali ini gitu. Apabila ada salah-salah kata nih dari saya mohon maaf ya. Saya kembalikan lagi nih ke moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih juga Mas Rehan atas materinya yang luar biasa untuk hari ini juga. Saya juga sebagai moderator juga tidak luput dari kata yang salah ataupun kurang sopan ataupun bagaimana. Mohon dimaafkan untuk abang kakak atau dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sekarang udah semoga kita bisa betah juga, bisa ikut juga workshop selanjutnya yang kita adain. Jadi bisa dapat ilmu yang baru dan kita juga bisa membantu koperasi untuk menumbuh menjadi modern ke depannya dan agar lebih baik dan lebih transparansi kepada anggota koperasinya juga. Wah, ya sama-sama Pak Taufan. Nanti bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi jika ada yang masih kurang atau apa, boleh hubungi kita aja, kita available kok. Dan juga tidak dipungut biaya juga untuk nanya-nanya mah, jadi santai lah. Jadi jangan ragu, jangan sungkan. Kalau mau nanya-nanya, boleh japri aja. Iya, sama-sama Kak Selvia. Oke. Nah, mau ngingetin lagi nih Bapak Ibu, Abang Kakak, untuk daftar hadir, kita ditunggu ya untuk diisi, karena tadi juga dicek juga belum semua mengisi, karena sayang ya sertifikat juga untuk koperasi atau untuk Bapak Ibunya, untuk Abang Kakak sendiri. Jadi karena kita mau ngebagi-bagi sertifikat nih setelah acara ini, jadi jangan lupa ya untuk diisi juga daftar hadir ya. Karena tadi saya lihat juga masih belum banyak yang isi, soalnya sayang gitu. Sudah ikut ke webinar kita juga. Nah, untuk kita juga mau bisa, misalnya nih Bapak Ibu pengen bikin mau audiensi dengan kita gitu, mau di hari apa aja, boleh kabarin aja, kita akan kita sediain waktu juga untuk kita bisa Zoom, ataupun kalau misalnya yang di Bandung gitu, ada yang koperasi di Bandung, boleh nanti kita juga bisa mampir gitu, kopi darat gitu biar ketemu langsung, boleh. Tapi kalau di luar Bandung juga boleh di via Zoom juga, itu tanpa biaya apapun ya, tanpa pungut biaya. Jadi silakan aja kalau ingin langsung bertemu dengan kita, ingin banyak nanya-nanya ataupun apa, atau yang masih ada kepo-kepo gitu, sangat boleh kita tunggu untuk kedatangannya gitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, karena kegiatan workshop Sakti Center hari ini akan dapat harga khusus ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu juga untuk share akses sakti yang akan dikirimkan oleh tim kami di chat Zoom ya Bapak Ibu. Karena di situ nanti ada promo-promo menarik yang akan bisa didapatkan oleh peserta Zoom untuk hari yang series ini gitu, batch ini gitu. Jadilah bagian dari transformasi di koperasi bersama Sakti. Untuk info lebih lanjut juga bisa di chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berkenan juga kalau pengen misal akan mengadakan RAT, bisa juga untuk mengundang kita juga, boleh untuk jadi satu sosialisasi, kita juga siap. Boleh juga untuk bisa ngundang-undang kita gitu untuk jadi narasumber juga boleh. Jadi kita juga bisa saling ngebantu juga gitu. Oke, karena sebelum acara selesai, Bapak Ibu, saya nggak akan pernah bosan untuk jangan lupa mengingatkan hadir ya. Karena akan
akan kita berikan sertifikat workshop hari ini. Dan untuk selanjutnya juga, untuk yang kepo juga, untuk media sosial kita juga, kita punya Instagram, Facebook, YouTube, itu bisa dikunjungi juga di Sakti Center. Bisa dibuka juga, ataupun pengen ngeliat-liat workshop sebelumnya gitu, sebelumnya ini boleh, bisa dicari di YouTube kita, di Sakti.Center, ataupun kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita bisa dilihat juga di Facebook atau di Instagram ya Bapak Ibu. Wah, karena waktu sudah pas ya, 12.30. Karena alhamdulillah 11.30 revisi. Karena setelah lihat jam tadi, karena waktu udah setengah 12 ya. Alhamdulillah waktu juga nggak kerasa. Tadi aktif banget, seru banget, pertanyaannya banyak banget dari Bapak Ibu, ada Bang Kakak. Karena ya kegiatan ini akan kita segera selesai. Semoga penyampaian dari materi sangat bisa bermanfaat ya Bapak Ibu, dan juga bisa membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi kita, yaitu ada tadi Sakti Online dan Sakti Link. Dan Bapak Ibu, Abang Kakak yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara di kegiatan kita hari ini. Kami ucapkan dari Sakti dan wakil tim Sakti juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan berpartisipasi Bapak Ibu dan Abang Kakak. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan semoga kita dilimpahkan rezeki dan kesehatan agar bisa ketemu di kegiatan berikutnya. Dan saya Eliadi C. Pratama mewakili tim Sakti juga dengan rekan saya Mas Rehan dan serta tim Sakti yang hadir di Zoom ini. Kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Jangan pernah bosan untuk datang ke workshop kita ataupun di acara Bincang-Bincang Sakti juga, karena kita punya 2 event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu, Abang Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.